Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Barokah Isdaryanti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD. Perkenalkan, nama saya adalah Erlita Fiana, NIM 140142152 dari Rombel B, PGSD, nomor presensi 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum pengukuran panjang, diameter, dan volume benda teratur. Adapun dasar teori dari praktikum ini adalah, menurut Cangelosi 1991, pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Pengertian yang lebih luas mengenai pengukuran dikemukakan oleh Wiersma dan Jurs 1990, bahwa pengukuran adalah penilaian numerik terhadap fakta-fakta dari objek yang hendak diukur menurut kriteria atau satuan-satuan tertentu. Pengukuran dapat diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Nah, penggaris atau mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga. Biasanya segitiga siku-siku sama kaki, dan segitiga siku-siku antara 30 derajat sampai dengan 60 derajat. Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, dan sebagainya. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Pada saat melakukan pengukuran dengan mistar, arah pandangan harus tegak lurus dengan skala pada mistar dan benda yang diukur. Jika tidak tegak lurus, maka akan menyebabkan kesalahan dalam pengukurannya. Bisa lebih besar atau lebih kecil dari ukuran aslinya. Tujuan dari praktikum ini adalah mempelajari prinsip-prinsip dasar pengukuran dan menentukan panjang, diameter, dan volume benda teratur. Baiklah, kita masuk kepada prosedur kerja praktikum. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama yaitu penggaris atau mistar. Ini digunakan sebagai alat ukur. Di sini ada satuan cm maupun inci. Dan yang kedua adalah kaleng permen. Kaleng permen ini saya gunakan sebagai benda teratur berbentuk tabung. Dan yang ketiga, saya juga menyiapkan alat tulis sebagai bahan untuk mencatat hasil pengamatan. Nah, yang kedua, ukurlah panjang dari kaleng permen menggunakan penggaris, lalu catatlah hasil pengukurannya. Saya akan mengukur panjang dari kaleng. Di sini ditemukan bahwa panjang dari kaleng adalah 16 cm. Setelah itu kita catat sebagai hasil pengamatan. Sebelum mengukur diameter kaleng permen, tentukanlah titik tengah dari alas kaleng permen tersebut. Titik tengah dari lingkaran ini saya ambil di sini. Setelah titik tengah ditemukan, tandai dengan alat tulis. Ini bertujuan agar memudahkan kita dalam mengukur diameter dari alas kaleng permen. Selanjutnya saya akan mengukur diameter alas kaleng permen. Di sini ditemukan bahwa diameter alas kaleng permen adalah 7,5 cm. Jangan lupa setelah itu kita catat
dalam hasil pengamatan. Nah, setelah ditemukan diameternya, maka bisa dihitung jari-jari alas sekalian permen tersebut. Jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Jari-jari sama dengan setengah dikali 7,5 cm. Jari-jari sama dengan 3,75 cm. Untuk menghitung volume kaleng permen digunakan rumus volume sebuah tabung, yaitu Pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi tabung. Nah, dari rumus tersebut sama saja dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas yaitu luas lingkaran, Pi dikali jari-jari dikali jari-jari sama dengan Pi R kuadrat, dan selanjutnya dikalikan dengan tinggi tabung. Hitunglah luas lingkaran menggunakan jari-jari dari hasil pengukuran tadi. Jari-jari pengukuran tadi kita menemukan bahwa 3,75 cm. Maka luas lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat. Karena jari-jarinya 3,75 bukan kelipatan 7, maka menggunakan Pi 3,14. 3,14 dikalikan 3,75 cm dikalikan 3,75 cm. 3,14 dikali 14,06 cm kuadrat sama dengan 44,15 cm kuadrat. Setelah luas lingkaran ditemukan, maka dikalikan dengan tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan panjang kaleng tadi. Panjang kaleng yang kita ukur adalah 16 cm. Maka volume tabung sama dengan luas lingkaran dikali tinggi tabung, yaitu 44,15 cm kuadrat dikali 16 cm. Hasilnya adalah 706,4 cm kubik. Dibulatkan menjadi 706 cm kubik. Setelah itu, catatlah hasil pengukuran panjang, diameter, dan volume ke dalam tabel. Baiklah, saya akan membacakan hasil pengamatan atau hasil praktikum tadi. Yang pertama yaitu panjang benda adalah 16 cm, diameter benda adalah 7,5 cm, dan volume benda adalah 706 cm kubik. Kesimpulannya, dengan melakukan praktikum tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kita bisa mengukur panjang, diameter, dan volume benda teratur menggunakan mistar. Ketersediaan alat tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan sebuah praktikum. Karena ada praktikum yang bisa dilakukan dengan alat sederhana di rumah, seperti yang kita lakukan tadi. Namun, tidak semua benda dapat diukur dengan mistar. Beberapa benda perlu diukur dengan alat-alat ukur yang memiliki ketelitian tertentu, seperti jangka sorong, neraca, dan lain-lain. Baiklah, demikianlah praktikum pengukuran panjang, diameter, dan volume pada benda teratur. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.